asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasiful bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza la ajma'u ala abdi khaffaini wa amnain, idza khaffani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna taqwil. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas di awal ini kita ucapkan melainkan puji dan syukurnya kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua, sehingga nikmat-nikmat tersebut mampu menghantarkan kita untuk duduk bersama di masjid yang kita cintai ini dalam memenuhi seruan Allah, melaksanakan salat fardu Jum'ah secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun yang paling penting selain dari ucapan kalimat-kalimat thayyibah, rasa syukur kita kehadirat Allah, yang paling penting ialah kita memahami betul makna bersyukur tersebut, yang mana Allah telah menggambarkan bagaimana ciri seorang hamba yang bersyukur dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abna adama innaka ma zakartani syakartani wa idza ma nasitani kafartani. Wahai anak Adam, kata Allah, innaka ma zakartani syakartani, sesungguhnya selama kalian mengingatku maka kalian bersyukur. Wa idza, dan apabila ma nasitani kafartani, selama kalian melupakanku maka kalian telah ingkar kepadaku. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam hadis qudsi tersebut Allah menggambarkan setiap hamba yang bersyukur ialah ketika ia dalam hidupnya, dalam perbuatannya, ia senantiasa menyandarkan segalanya kepada mau dan tidak maunya Allah Subhanahu wa taala, halal haram menurut Allah, sehingga seluruh perbuatannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sempat mengancam dalam sebuah hadis qudsi yang penggalannya, waman yashkur min na'mai falyakhruj min tahtis samai, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, silakan keluar dari bumiku, kata Allah. Untuk itu, perwujudan rasa syukur yang hakiki ialah sangat penting kita wujudkan agar kita mampu menjadi hamba Allah yang taat totalitas, sehingga kita layak tinggal di bumi Allah dan layak nantinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini mampu mewujudkan rasa syukur yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidina Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian khatib tak lupa dan tak bosan untuk menyampaikan wasiat takwa, terlebih kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, serta umumnya kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Mari kita untuk terus meningkatkan dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa.
Karena tanpa takwa, apalah artinya nyawa yang hari ini kita miliki? Dan apalah artinya harta yang hari ini kita punya? Bukankah harta dunia dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala? Maka tiada guna harta jika kita tak bertakwa. Begitu pula kedudukan. Tak ada guna artinya kedudukan yang kita miliki hari ini jika kedudukan tak mengantarkan kita kepada takwa. Maka daripada itu, ketakwaan menjadi sangat penting untuk kita wujudkan dalam setiap individu kita masing-masing, agar kita mampu mendapatkan keselamatan di dunia, begitu pula di akhirat kelak. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah Jumat kita pada siang hari ini ialah negeri Islam adalah negeri yang berterbar bekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita melihat hari ini, hari demi hari, khususnya di negeri yang kita cintai ini, berbagai hal telah terjadi. Dapat kita gambarkan semuanya itu merupakan berbagai hal yang jauh dari keberkahan. Terakhir banyak kasus kriminalitas yang terus meningkat. Mulai dari kasus pemerkosaan yang bahkan pelakunya adalah anak-anak di bawah umur hingga menyebabkan kematian. Belum lagi kasus-kasus lainnya seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga sampai dengan kasus perceraian, angka aborsi yang terus meningkat, kesenjangan ekonomi, dan menurunnya daya beli masyarakat. Semua terjadi di negeri kita yang kita cintai ini. Dan pada dasarnya, semua yang terjadi hari ini di negeri yang kita cintai ini telah Allah peringatkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah mengatakan, apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan mengkufuri sebagian lainnya? Maka tiadalah balasan bagi orang-orang yang berlaku demikian, melainkan kenistaan kehidupan dunia, dan pada hari kiamat kelak akan dikembalikan ke dalam azab yang berat. Maka dapat kita tarik kesimpulan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 85 tadi, yang terjadi hari ini di negeri yang kita cintai ini, berbagai kerusakan, berbagai permasalahan yang hari ini menimpa negeri kita ini ialah disebabkan karena kita, negeri kita, diri kita, masyarakat kita hari ini tidak lagi berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memanggil dan memperingatkan orang-orang yang mengaku dirinya beriman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil orang-orang yang mengaku dirinya beriman karena Allah tahu betul ayat ini yang mampu melaksanakannya hanyalah orang-orang yang benar-benar mengatakan dirinya beriman secara sungguh-sungguh. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan.
Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh syaitan adalah musuh yang nyata. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka perintah Allah sangat jelas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208 tadi, agar diri kita masing-masing, masyarakat kita hari ini, negeri kita yang tercinta ini, agar berislam secara totalitas. Namun jika muncul pertanyaan, mungkin diri kita bisa untuk berusaha dan mewujudkan berislam secara totalitas. Masyarakat mungkin bisa, masyarakat muslim untuk mengusahakan berislam secara totalitas. Yang sering menjadi pertanyaannya ialah bagaimana negeri yang nyatanya hari ini berbagai suku agama ada di negeri kita ini. Bagaimana Islam akan diterapkan secara totalitas? Maka kembali lagi, bagaimana takaran kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah satu-satunya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam? Dan manusia itu diutus ke bumi ini ialah untuk mengurus bumi ini dengan syariat Islam. Maka hanya syariat Islamlah yang layak dan berhak untuk diterapkan atas bumi Allah ini, meskipun ada umat lain yang tidak beragama Islam. Justru menjadi kewajiban kita semua kaum muslimin untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan-kebaikan Islam dengan cara yang ahsan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di dalam Quran surah Taha ayat 124, Allah juga telah memperingatkan kita akan apa yang terjadi di negeri yang kita cintai ini, carut marut kerusakan yang terjadi di negeri yang kita cintai ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa, kata Allah, berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, maka baginya penghidupan yang sempit. Dan pada hari kiamat, ia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Maka yang terjadi hari ini, dikarenakan umat Islam hari ini yang mayoritas telah berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mereka menerapkan yang justru tidak dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yakni sistem kehidupan, yakni yang berupa ideologi demokrasi kapitalisme yang berasaskan manfaat dan berakidahkan sekularisme. Sekularisme sendiri ialah pemisahan agama dari kehidupan. Maka wajar saja agama cuma diberlakukan di negeri kita ini dalam perihal ibadah individu kita. Bahkan dalam ranah muamalah yang mengatur sosial kita bermasyarakat, tidak semua syariat Islam diterapkan atas kita, apalagi dalam bernegara. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Namun dalam berbagai kerusakan, kemelut, kenistaan yang kita hadapi di negeri yang kita cintai ini hari ini, janganlah sampai membuat kita putus harapan akan keberkahan-keberkahan yang sejatinya telah Allah janjikan kepada kita semua. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau sekiranya, kata Allah, penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah pasti akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Allah satu-satunya zat yang apabila berjanji ia takkan mungkin mengingkari. Maka apalagi yang kita ragukan?
Al-Quran adalah sumber informasi satu-satunya yang sampai hari ini qat'i. Al-Quran adalah satu-satunya sumber informasi yang hari ini pasti kebenarannya. Maka jika Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran yang pasti kebenarannya, Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi kepada kita hambanya. Namun dengan satu syarat, kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang hakikat iman dan takwa kepada Allah ialah menerapkan seluruh syariat Islam, baik diri kita individu, masyarakat kita, hingga negara kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu muncul kembali pertanyaan, bagaimana caranya agar kita mampu menerapkan syariat Islam sampai dengan negara kita? Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Maka itu adalah kunci bagaimana agar umat Islam ini kembali menjadi umat yang terbaik sebagaimana yang pernah dirasakan oleh umat Islam 14 abad lamanya. Umat Islam mengalami masa kejayaannya. Tidak diragukan lagi sejarah yang telah terjadi 14 abad lamanya. Umat Islam menjadi superpower dunia, menjadi mercusuar peradaban. Yang hari ini umat Islam telah dinistakan. Maka kuncinya ialah dalam Quran surah Ali Imran tadi ialah kita saling mencegah dari yang mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf, hingga kita semua beriman kepada Allah secara totalitas. Yang hakikatnya adalah aktivitas dakwah. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dakwah bukanlah kewajiban setiap ustadz. Dakwah bukanlah hanya kewajiban para mubalik, para kiai. Namun dakwah ialah kewajiban setiap individu kaum muslimin. Di setiap pundak kaum muslimin terdapat beban ketika berbagai kezaliman terjadi, kemudian para pelaku kezaliman tidak dihukumi dengan hukum Allah. Maka Allah pasti akan menanyakan kita satu persatu, apa yang telah kalian lakukan di saat kezaliman merajalela, di saat hukum-hukumku tidak diterapkan? Ya Allah, kami hanya sholat fardu, sholat tahajud, umroh, haji, zakat, dan lain-lainnya ya Allah. Padahal di sini ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar yang hari ini kita abaikan. Maka dari itu, mari kita menyemangati diri kita masing-masing dan saling bahu-membahu bersama masyarakat, bersama para ulama untuk terus menggencarkan aktivitas dakwah kita hingga Allah berikan pertolongannya melalui nusrahnya yang telah dipersiapkan, yang kita tak tahu kapan itu akan diberikan. Ingatlah, kejayaan umat Islam di fase yang terakhir pasti adanya, karena telah dikabarkan oleh lisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah." Kemudian akan kembali tegak kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu tiba, syariat Islam akan diterapkan secara paripurna. Maka ketika syariat Islam telah diterapkan secara totalitas, keberkahan demi keberkahan akan menghiasi negeri kita yang tercinta. Namun yang menjadi pertanyaannya, apa yang telah menjadi persiapan kita? Apa yang telah kita berikan kontribusinya untuk tegaknya kembali Islam di puncak kejayaan?
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wa Allah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adzilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al muslimin wa damir a'da ad-din wa ali kalimatika illa yaumiddin. Allahumma ansuril ikhwanana wa mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan wa kulli zaman ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma fa'anna al-bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izu bihal islam wa ahlah wa tudhillu bihal kufra wa ahlah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yashkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.